Baik anak-anakku sekalian, kembali kita masuk pada video pembelajaran GHS. Kalian sudah menonton video yang pertama dan yang kedua. Video yang pertama tentang definisi GHS, sementara video yang kedua bicara 8 istilah. Tapi dari 8 kita baru bahas 7. Istilah yang ke-8 akan kita bahas pada video kali ini. Tapi sebelum masuk istilah yang ke-8, kita akan melihat dulu grafik GHS. Untuk itu, perhatikan video ini. Nah, itu adalah grafik GHS. Bapak ulangi lagi. Perhatikan videonya. Ya, dia membuat pegas naik turun, kemudian ada cat di ujungnya, kemudian di kertasnya bisa ditarik. Maka terbentuk grafik GHS naik turun. Lihat grafik ini, kalian ingat grafik apa? Nah, pasti kalian ingat grafik trigonometri. Ini mah grafik sinus dan kosinus. Iya, benar. Jadi kalau kita mau buat rumus GHS, kita pasti ketemu sama sinus dan kosinus lagi. Wadaw, sinus dan kosinus. Ingat-ingat lagi ya sudut-sudut istimewanya. Oke, tapi tenang aja, pada video kali ini kita tidak akan masuk hitungan-hitungannya. Itu nanti pada video yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat grafik GHS ini. Ini adalah ada 3 grafik, X, V, dan A. Posisi, kecepatan, dan percepatan. Ketika pegasnya naik turun, perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada grafik X, V, dan A. Nah, kita lihat, adik-adik lihat bahwa pada posisinya 0. Pertama kali dia bergerak 0. Berarti apa? Posisi 0 itu ada di posisi titik setimbang. Ya, benda berada pada posisi titik setimbang sehingga dia 0. Tapi kecepatannya seperti video yang lalu, pada titik setimbang kecepatan terbesar. Nah, ini ya, percepatannya 0. Dia masih belum punya percepatan. Tapi dia sudah punya kecepatan yang sangat besar. Sehingga benda naik ke atas. Kita perhatikan, kita buat slow motion. Ketika dia sampai di amplitudo adalah simpangan terjauh. Pada simpangan terjauh, X-nya paling besar, tapi kecepatannya paling kecil, kecepatannya 0. Karena makin lama ketika dia gerak ke atas, dia makin lambat. Nah, kemudian dia berhenti. Ketika berhenti, kecepatannya 0. Sementara percepatannya bagaimana? Oh, percepatannya paling besar, tapi negatif. Kenapa negatif? Karena percepatannya arahnya ke bawah, jadi dia negatif. Kita buat lagi slow motion. Ketika dia kembali ke titik setimbang. Nah, kembali ke titik setimbang, apa yang terjadi? Posisinya 0 karena dia titik setimbang. Kecepatannya paling besar, tapi negatif. Apa arti negatif? Sedang bergerak ke bawah. Sementara percepatannya 0, dia nggak punya percepatan. Nah, kalau kita teruskan dia sampai amplitudo yang paling bawah. Nah, ketika dia di amplitudo paling bawah, percepatannya paling besar, tapi positif. Kenapa? Karena arahnya ke atas. Kecepatannya 0. Posisinya negatif, paling besar tapi negatif. Kenapa negatif? Karena posisinya di bawah. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian dia kembali ke posisi semula. Ini adalah untuk satu getaran. Kita bicara untuk satu getaran, dia kembali lagi ke posisi semula, balik lagi, mulai lagi getarannya. Ini adalah grafik GHS. Grafik X, grafik V, grafik A. Grafik X seperti sinus, ya. Grafik V seperti apa ini? Bentuk grafik kosinus. Grafik A percepatan seperti grafik sinus negatif. Nah, kita bicara sinus dan kosinus ya. Jangan alergi ya. Nah, sekarang kita coba lihat pegas ini, dia bergerak naik turun di A, B, C. Katakanlah benda bergerak harmonik dimulai dari titik A. Nah, kalau yang tadi, yang slide sebelumnya, benda dimulai dari titik B. Nah, sekarang kita coba, kalau dia dimulai dari titik A, kita tarik pegasnya ke titik A, kemudian kita lepas.
berarti gerakannya dimulai dari titik A. Nah, Bapak ingin kalian coba isi tabel ini, ya. Isi tabel ini posisi di A ketika dia berada paling atas, ya di sini, maka posisinya pasti maksimum karena dia berada di amplitudo. Kecepatannya 0 seperti tadi, percepatannya minus maksimum. Kenapa minus maksimum? Percepatan paling besar tapi arahnya ke bawah, jadi dia min. Nah, coba kalian isi BCBA ini dengan 0 maksimum atau min maksimum. Cuma isi dengan 3 pilihan saja, 0 maksimum atau min maksimum. Contoh ya, Bapak kasih contoh di titik B. Titik B itu di mana? Oh, di titik setimbang. Ketika benda di titik setimbang, posisinya berapa? Pasti 0, ya. Karena posisi dihitung dari titik setimbang. Kecepatannya berapa? Kalau kalian ingat, kecepatan di titik setimbang itu paling besar, maksimum. Tapi maksimumnya positif atau negatif? Lihat arahnya. Bendanya sedang turun ke bawah karena dia dari titik A ke B. Dari A ke B berarti dia sedang turun ke bawah. Berarti kecepatannya minus maksimum. Percepatannya bagaimana? Oh, percepatan di titik setimbang itu adalah 0, ya. Maka jawabannya seperti ini. 0, min maksimum, dan 0. Oke? Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas. Tugas. Ini nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom, ya. Kumpulkan melalui Google Classroom, kalian isi CBA ini isinya apa? Ada 9 ya, 9 jawaban, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang pertama harus kalian kerjakan. Kumpulkan segera hari ini juga di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, nanti Bapak sudah buka tugasnya, kalian tinggal isi saja. Oke, cukup ya. Video kali ini cukup sampai di sini dan kita akan masuk pada video berikut.